Pemirsa, Breaking News 25 kembali menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Nani dan rekan saya Nafa Hagosa Rizky, kami akan menemani Anda selama 3 menit ke depan. Berita pertama kita hari ini akan membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan menggunakan senjata. Di sana sudah ada rekan saya yang akan menjelaskan langsung secara detail terkait upaya perjuangan menggunakan senjata. Silakan Permai. Ya baik, terima kasih. Upaya perjuangan dengan senjata ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada pertempuran Medan Area, yang kedua ada pertempuran Ambarawa, yang ketiga ada pertempuran Surabaya, yang keempat ada peristiwa Merah Putih di Manado, yang kelima ada perlawanan rakyat Bandung, yang keenam ada pertempuran Margarana, yang ketujuh ada pertempuran Makassar. Bisa Anda saksikan dalam video berikut ini. Pertempuran Medan Area terjadi di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 1945. Pertempuran ini disebabkan oleh ultimatum yang dikeluarkan oleh AFNEI, kemudian disusul oleh pemasangan papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, berakhir pada bulan April 1946. Ada banyak tokoh yang terlibat dalam pertempuran Medan Area, misalnya Ahmad Tahir, Abdul Karim MS, Ferdinand Lumban Tobing, Suharjo Hadjowardojo, dan Jenderal Suharji Hadjowardojo, Gubernur Sumatera Utara, Teku Mohasan, dan TKR. Pertempuran Ambarawa Palagan adalah peristiwa perlawanan rakyat Ambarawa dan pasukan TKR Tentara Keamanan Rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Jawa Tengah. Terjadi pada 20 Oktober dan berakhir 15 Desember 1945. Pertempuran di Ambarawa terjadi antara pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan sekutu Inggris. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan bentuk perlawanan terhadap Belanda yang melakukan provokasi, yaitu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya untuk Sumatera dan Jawa saja. B.W. Lapian adalah salah satu tokoh politisi yang ikut berperan dalam peristiwa Merah Putih di Manado. C.H. Taulu dan S.D. Wisan, dua tokoh pelaku utama perlawanan rakyat Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Perlawanan itu terjadi pada 23 Maret 1946. Penyebab Bandung Lautan Api yaitu karena mereka berniat menguasai Bandung untuk dijadikan markas strategis militer. Mereka menuntut agar semua senjata api yang dirampas dari tentara Belanda dikembalikan. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran di Bandung yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Sultan Syahris, Aceh Bastaman, Maya Rukana, dan Ismail Marzuki. Pertempuran Makassar. Pertempuran Selat Makassar adalah pertempuran laut yang berlangsung pada masa Perang Dunia II, tepatnya pada 4 Februari 1942. Pertempuran ini juga sering disebut sebagai Perang Selat Madura, Perang Selat Lombok Utara, dan Pertempuran Laut Flores. Pertempuran Selat Makassar melibatkan armada Angkatan Laut Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia, ABDA dengan Jepang. Kita kembali ke berita selanjutnya yang akan membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan diplomasi. Di sana sudah ada rekan saya yang akan membahas secara detail terkait dengan hal ini. Silahkan Intan. Ya baik, terima kasih. Upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan diplomasi ada 3 cara. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati, yang kedua ada Komisi 3 Negara, dan yang terakhir ada Perjanjian Renville. Bisa Anda saksikan dalam video berikut ini. Perundingan Linggarjati dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Mohroem, M.R. Susanto T, dan Dr. A.K. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn, F.D. Boer, Haji van Mook, dan Max van Poel. Perjanjian Renville merupakan sebuah perjanjian yang terjadi pasca agresi militer Belanda I yang diselenggarakan dalam rangka meredakan konflik Indonesia-Belanda. Perjanjian Renville terjadi akibat Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer. Belanda berusaha menguasai wilayah Republik Indonesia Serikat. Di sisi lain, Indonesia menganggap bahwa wilayah hasil kesepakatan perjanjian Linggarjati merugikan pihak Indonesia karena menganggap wilayahnya terlalu sempit. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Berita tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Nani Dan saya Nafa Hagosa Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa.